Hai sahabat, teman-teman, adik-adik dan anak-anakku semuanya, selamat berjumpa. Kalian saat ini sedang menyaksikan video dari channel Guru Tuker. Channel ini berisi tentang video-video pembelajaran sains. Insya Allah dapat membantu kalian memahami pelajaran sains di sekolah. Selamat mengikuti dan mari kita simak. Halo adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi seputar tekanan. Di antaranya yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Semua materi tentang tekanan ini dapat kalian ikuti secara terpisah dalam 3 video pembelajaran. Baiklah, kita mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Nah, adik-adik, sebelumnya kalian terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami pengertian dari tekanan. Kita akan mulai dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tekanan? Besaran yang berhubungan dengan tekanan adalah gaya dan luas. Misalnya, jika sebuah gaya bekerja tegak lurus permukaan benda, maka gaya tersebut akan menimbulkan tekanan pada permukaan benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Karena pengaruh gaya gravitasi bumi, setiap benda yang ada di bumi memiliki berat atau gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Saat seseorang berdiri di atas tanah, berat tubuh orang itu bekerja tegak lurus pada permukaan tanah, sehingga permukaan tanah tempat orang itu berdiri mengalami tekanan. Demikian juga, setiap benda yang terletak di atas permukaan benda lain, beratnya atau gaya berat yang dimilikinya akan bekerja pada permukaan benda lain yang ada di bawahnya, sehingga permukaannya mengalami tekanan. Seorang anak memberikan gaya dorong pada dinding. Akibatnya, permukaan dinding yang dikenai gaya mengalami tekanan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita dapat simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan benda per satuan luas. Pengertian dari tekanan tersebut, kalau diungkapkan secara matematik, dapat dituliskan sebagai berikut. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Atau bisa juga kita tuliskan secara singkat dengan persamaan P sama dengan F dibagi A.
di mana F adalah simbol dari gaya yang diberi satuan Newton atau disingkat dengan huruf N. Dan A adalah simbol dari luas permukaan benda yang dikenai gaya atau disebut juga dengan luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Sedangkan P adalah simbol dari tekanan. Satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Ayo adik-adik, kita coba terapkan persamaan tekanan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Akibat berat yang dimiliki batu bata merah, berapakah besar tekanan yang dialami oleh permukaan lantai? Bacalah soalnya terlebih dahulu dan simak dengan teliti agar adik-adik mengetahui permasalahannya. Kemudian, tuliskan besaran apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Pada soal diketahui massa bata merah 1,5 kg. Ditulis dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Masih ingat cara menentukan berat suatu benda? Yaitu massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi, berat bata merah diketahui 15 Newton. Luas bidang tekan ditentukan dengan menghitung luas permukaan bata merah yang berinteraksi dengan permukaan lantai. Karena bentuknya yang segi empat, maka luas bidang tekannya adalah panjang bata merah dikalikan dengan lebarnya. Luasnya yaitu 100 cm persegi. Dikonversikan ke dalam meter persegi menjadi 0,01 meter persegi. Dengan menerapkan persamaan tekanan, diketahui bata merah seberat 15 Newton yang bekerja pada permukaan lantai seluas 0,01 meter persegi menimbulkan tekanan sebesar 1.500 Pascal. Nah, adik-adik, bagaimana menurut kalian? Menghitung tekanan itu mudah, bukan? Sekarang, mari kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Tapi sebelumnya, kalian harus ingat bahwa untuk menentukan luas bidang tekan, kalian harus melihat bentuk permukaan benda yang berinteraksi dengan permukaan benda yang dikenai gaya. Contohnya, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Balok alasnya berbentuk segi empat, maka
luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan silinder, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, luasnya pi dikali R kuadrat. Dan 5 segitiga, luas alasnya sama dengan setengah alas dikali tinggi. Sekarang kita coba menghitung tekanan yang bekerja jika bata merah diletakkan pada posisi berdiri tegak, seperti pada gambar berikut. Kita hitung luas permukaan bata merah yang bersentuhan dengan lantai, yaitu 10 cm dikali 5 cm. Hasilnya sebesar 50 cm persegi. Kalau dikonversikan menjadi 0,005 meter persegi. Dengan berat sebesar 15 Newton, bekerja pada permukaan lantai seluas 50 cm persegi atau 0,005 meter persegi, bata merah tersebut akan memberikan tekanan pada permukaan lantai sebesar 3000 Pascal. Selanjutnya, mari kita hitung tekanan yang bekerja pada permukaan lantai dengan posisi bata merah seperti yang kita lihat pada gambar. Dengan posisi seperti itu, luas permukaan lantai yang menderita tekanan yaitu 10 cm dikali 20 cm sama dengan 200 cm persegi atau 0,02 meter persegi. Dengan demikian, bata merah seberat 15 Newton akan memberikan tekanan sebesar 750 Pascal. Sekarang mari kita bandingkan hasil perhitungan tekanan untuk masing-masing bata merah pada posisi yang berbeda. Berdasarkan posisi bata merah seperti pada gambar, tekanan bata merah pada permukaan lantai masing-masing sebesar 3000 Pascal pada permukaan seluas 0,005 meter persegi, 1500 Pascal pada permukaan seluas 0,01 meter persegi, dan 750 Pascal pada permukaan seluas 0,02 meter persegi. Sekarang mari kita bandingkan hasil perhitungan tekanan yang sudah dilakukan. Seperti yang kita lihat pada gambar, bata merah diletakkan dengan 3 posisi yang berbeda. Ternyata menghasilkan tekanan yang besarnya berbeda, di mana untuk bata dengan posisi nomor 1 memberikan tekanan yang paling besar, yaitu sebesar 3000 Pascal. Sementara bata merah dengan posisi nomor 3 memberikan tekanan yang paling kecil, yaitu sebesar 750 Pascal.
Kalau kita bandingkan luas bidang tekannya, bata merah dengan posisi nomor 1 memiliki luas bidang tekan yang paling kecil, tetapi menghasilkan tekanan yang paling besar. Dan bata merah dengan posisi nomor 3 memiliki luas bidang tekan yang paling besar, tetapi tekanan yang dihasilkannya paling kecil. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa hubungan tekanan dengan luas adalah berbanding terbalik, yang artinya semakin kecil luas bidang tekannya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin besar luas bidang tekannya, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Bagaimana menurut kalian hubungan tekanan dengan gaya? Untuk mengetahui hubungan antara keduanya, bisa dilihat dari data hasil perhitungan yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Coba perhatikan, menurut kalian, gambar nomor berapa yang menghasilkan tekanan yang paling besar? Ya, betul sekali. Gambar nomor 3. Susunan 3 buah bata merah mengerjakan gaya sebesar 45 Newton pada permukaan seluas 0,02 meter persegi, menghasilkan tekanan sebesar 2.250 Pascal. Sedangkan satu buah bata merah, seperti pada gambar nomor 1, mengerjakan gaya sebesar 15 Newton pada permukaan yang sama, yaitu seluas 0,02 meter persegi. Tekanan yang dihasilkan adalah 750 Pascal. Maka, kesimpulannya, hubungan tekanan dengan gaya adalah berbanding lurus, yang artinya semakin besar gaya, semakin besar juga tekanannya. Dan sebaliknya, semakin kecil gaya, semakin kecil juga tekanannya. Dari persamaan yang diberikan dan juga berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas. Sekarang mari kita lihat penerapan konsep tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari.
Sahabat, teman-teman, adik-adik, dan anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena channel ini akan terus membagikan video-video yang lainnya secara gratis. Baiklah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.